Nah ini tahun 2019, odometernya masih cuma 7 ribuan, masih grade B semua. Di harga 51 juta rupiah. Jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Di open di harga 77 juta rupiah, ada di Balai Lelang Legoas. Jadi teman-teman langsung kepoin aja Balai Lelang Legoas. Jadi sebelum kehabisan nih, untuk Sigra dan Kalia, teman-teman langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas. Harganya cuma 70 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gua. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini gua lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kembali lagi kita akan coba cek unit-unit apa aja yang lagi ada di Balai Lelang Legoas pada siang hari ini ya. Dan ini akan dilelang esok hari, di hari Kamis sekitar jam 2 siang. Dan Legoas ini adalah balai lelang yang pertama kali di Indonesia menggunakan aplikasi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di Play Store atau di App Store untuk Balai Lelang Legoas. Gimana caranya, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi untuk dapat menghubungi adminnya Balai Lelang Legoas, atau langsung cek di media sosialnya Balai Lelang Legoas. Oke, unit-unit apa aja yang lagi ready di Balai Lelang Legoas ini, teman-teman ikutin video gua sampai selesai. Nah, untuk teman-teman yang lagi nyari unit-unit mobil keluarga ya, di sini banyak banget nih. Ada Daihatsu Sigra atau Toyota Calya. Nah, rata-rata ini sudah pada turun harga. Teman-teman langsung cek aja di aplikasinya Legoas. Dan di sini gua akan memberi informasi bahwa Toyota Calya dan juga Daihatsu Sigra ini sudah turun di harga 70 jutaan ya. Rata-rata pajak hidup dan kondisinya masih di kondisi cukup baik nih. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di aplikasinya Legoas. Nih kondisinya masih pada oke-oke semua ya. Pajaknya juga rata-rata hidup, dan ada beberapa unit lagi di belakang, harganya cuma 70 jutaan aja. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas, nomornya ada di deskripsi ya. Nah, ini mobilnya nih oke-oke semua. Ikutin video gue sampai selesai, kita akan ngebahas unit yang ready stock yang terbaru yang ada di belakang pool ini, oke? Nah, kita sekarang mulai nih dari unit yang ada di belakang sini. Rata-rata nih unit yang baru masuk semua di Balai Lelang Legoas. Kita mulai dari Nissan ini ya. Ini adalah Nissan Evalia, tipenya SV atau SV ya. Manual transmission tahun 2013, warnanya silver seperti ini. Pajaknya mati di bulan Juni 2020 kemarin, dan di opennya murah banget nih, cuma 51 juta rupiah. Dengan 51 juta rupiah, teman-teman bisa mendapatkan unit Evalia ini dengan kondisinya memang di sini eksterior masih kondisinya terbilang cukup ya. Dan di sini sudah ada cutting stikernya sampai ke pilarnya. Velgnya sudah bukan OEM dari bawaan Nissannya, kondisinya sih masih lempeng, bukan bekas tabrak, tapi ada beberapa baret-baret kasar ya di bagian bumper bawahnya dan juga di bagian panel pintu dan spakbor di depan sebelah kanan. Kalau untuk di bagian sebelah kiri dari depan nih, kondisinya masih terbilang cukup normal. Bannya pun juga masih oke ya, masih kurang lebih sekitar 60% nih kurang lebih. Nah, kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini, masih juga terbilang normal. Headlamp dan grill masih oke. Fog lampnya yang nggak ada ya untuk bagian Nissan SV ini. Masih presisi di bagian bumper dan fendernya. Hanya ada beberapa penyok nih di bagian panel pintunya. Nah, ini jadi ada penyok dan juga baret, dan ini butuh di repair lagi ya. Dan di bagian pintu tengahnya pun juga ada penyok, tapi ini butuh di repair aja. Sisanya sih masih terbilang cukup normal. Kita langsung intip di bagian belakangnya. Dan ini adalah di bagian belakang dari Nissan Evalia SV. Kondisinya masih terbilang cukup normal. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang ya. Dan ini masih oke banget nih kondisinya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga irit, ini ada salah satunya ya. Harganya cuma 51 juta rupiah di Balai Lelang Legoas. Kita langsung intip di bagian interiornya. Nah, ini adalah di bagian interior dari Evalia. Kondisinya masih terbilang cukup baik ya. Dashboard dan juga setirnya nih masih oke banget. Manual transmission. Di sini joknya cover bawaan dari Nissan-nya sendiri. Door trim masih oke, belum ada kusam di bagian setir dan juga di dashboard. Plafonnya pun juga masih oke, dan di sini belum ada double blower ya. Oke guys, ini adalah Nissan Evalia tipe SV manual transmission tahun 2013 nih. Pajaknya mati di bulan Juni 2020. Teman-teman bisa langsung cek dokumennya langsung ke Balai Lelang Legoasnya. Dan eksteriornya di sini kalau menurut gua nih C ya. Interiornya masih cukup baik dan mesinnya masih terbilang C. Di open di harga 51 juta rupiah. Jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas untuk hari Kamis ini ya. Evalia SV ini ada di Balai Lelang Legoas, cuman 51 juta guys. Nah, lanjut guys, ini berikutnya juga ada real fan nih, dan ini untuk Niaga ini juga oke banget. Kita langsung aja cek. Ini adalah Suzuki Futura yang 1500 cc yang tipe GX manual transmission tahun 2014. Warnanya merah seperti ini.
Pajaknya mati di Agustus 2020 kemarin ya. Dan di sini murah banget, di open cuma 46 juta rupiah. Nah, ini akan kita cek di bagian eksterior nih, catnya masih mulus banget, masih shiny banget. Di bagian headlampnya nih masih oke banget dan belum ada penyok-penyok ya di bagian bodi dari sebelah kiri depan dan juga di bagian depannya nih. Velgnya velg kaleng seperti ini, hitam, dan kondisi bannya kurang lebih 60-65% nih keseluruhannya. Masih cukup normal ya di bagian sebelah kiri dari depan. Kita cek di bagian sisi satunya. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanan dari depan kondisinya masih terbilang cukup baik banget nih. Ini masih belum ada penyok, masih lempeng bodinya, dan kurang lebih ini masih terkonfirmasi grade-nya cukup baik ya. Coba kita intip di belakangnya nih. Ya, ini di bagian belakangnya dari Suzuki Carry Futura GX masih terbilang cukup apik ya. Dan di sini untuk stop lamp-nya agak sedikit kusam di bagian sebelah kanan, yang sebelah kirinya masih cukup baik. Tapi kondisi keseluruhannya nih overall masih terbilang cukup baik ya. Catnya pun juga masih cukup shiny. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari Suzuki Carry Futura masih terbilang cukup oke. Sederhana seperti ini ya. Door trimnya masih cukup baik. Joknya ini masih cover jok ya, dan kondisi jok bawaan pabrikannya ini masih terbilang cukup baik. Plafonnya sih masih terbilang cukup rapi ya. Lalu di sini belum ada kusam dan juga ngelupas di bagian dashboard ataupun di bagian setir. Jadi kondisinya masih terbilang cukup baik untuk di interiornya. Oke guys, ini adalah Suzuki Futura yang ST 1500cc yang tipe GX manual transmission tahun 2014. Pajaknya mati di Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya masih cukup apik ya, dan interiornya masih cukup baik. Mesinnya juga masih terbilang cukup. Di open di harga 46 juta rupiah, ada di Balai Lelang Legoas. Jadi teman-teman buruan nih, cuman 46 juta teman-teman bisa mendapatkan mobil yang bisa dipakai untuk niaga seperti ini ya. Lanjut guys, di sini ada mobil van juga. Ini adalah EPV tipe GX Arena ya, manual transmission tahun 2016. Warnanya abu-abu seperti ini. Pajaknya masih hidup nih sampai Januari 2021. Kita nanti akan coba cek sekelilingnya seperti apa, dan di open di sini di harga 70 juta rupiah untuk EPV Arena yang tipe GX ini ya. Di bagian eksterior ini masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gua. Hanya saja ada beberapa bagian yang sudah baret kasar ya di bagian spakbor dan juga di bumper depan sebelah kiri depannya. Lalu di bagian sisi pintunya ini tempelannya sudah hilang ya untuk di bagian cover door-nya. Jadi kelihatannya juga sudah harus diganti, tapi masih terbilang cukup normal. Hanya saja di bagian panel belakang nih, di fender belakang ini sudah ada penyok dan juga baretan kasar ya, seperti ini. Dan ini butuh di repair lagi. Oke, kita langsung bahas di sisi sebelah kanannya. Kondisi headlamp sih masih oke ya semuanya. Fog lampnya juga masih oke. Velg masih OEM dari Suzuki-nya. Dan untuk bodi sebelah kanan dari depan nih masih terbilang cukup normal. Eksteriornya nih masih terbilang cukup apik ya menurut gua. Kita cek di bagian belakangnya. Nah, sebelum kita ke bagian belakang, di bagian kanan belakangnya ini spakbornya ya, di dekat panel pintu belakang ini sudah ada penyok dan baret kasar seperti ini, dan ini butuh di repair lagi. Ada beberapa PR ya di bagian panel kiri dan kanan. Nah, inilah PR-nya. Kita intip langsung di bagian belakang. Di bagian belakang masih terbilang cukup oke, belum ada yang baret-baret kasar ataupun baret-baret halus, masih terbilang cukup apik. Stop lamp masih oke, nggak ada titik sensor parkir di belakang, cuman ada wiper ya di kaca belakangnya. Kita langsung intip nih di bagian interiornya. Oke guys, seperti ini di bagian interior dari EPV. Joknya ini masih trim bawaan pabrik dan kondisinya masih cukup baik. Door trimnya masih oke banget, belum ada kusam yang cukup parah ya. Di bagian dashboardnya dan di bagian setirnya masih terbilang cukup oke. Sudah double din ya di bagian head unitnya walaupun belum monitor. Dan untuk di bagian GX ini sudah double blower, dan kondisinya sih untuk interior nih terbilang cukup baik sih menurut gua. Jadi oke banget ya. Oke guys, ini adalah EPV GX Arena manual transmission tahun 2016, dan GX ini sudah double blower. Warnanya abu-abu seperti ini, eksteriornya masih terbilang cukup, dan di sini ada banyak PR ya yang penyok-penyok tadi. Interiornya masih cukup baik, mesinnya juga masih terkategori cukup. Di open di harga 70 juta rupiah, ada di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil van ini, langsung hubungi Balai Lelang Legoas, ada di deskripsi video ini ya. Ada lagi mobil keluarga, tapi ini bentuknya LMPV. Kita langsung cek aja. Ini adalah mobil UE Prestige Automatic Transmission tahun 2014. Warnanya silver ya, seperti ini. Dan di open di harga 77 juta rupiah. Nah, kita langsung cek aja seperti apa eksteriornya, interiornya, dan mesinnya. Kalau di bagian eksterior ini masih terbilang ya cukup sih, ada beberapa yang harus di repair juga, tapi untuk di bagian headlamp dan stopnya masih oke. Velgnya di sini sudah oplosan ya, kaleng seperti ini. Kondisi bannya profilnya tebal dan masih sekitar 50%.
Nah, ini di bagian pilar A-nya ini sudah ada panel yang harus dibereskan nih, sudah mengelupas dan ditutup dengan kulit seperti ini ya. Lalu yang aneh di bagian spionnya, nih spionnya manual seperti ini, kondisinya tipe A tapi kondisi di sininya spionnya kayaknya ini manual seperti ini guys. Jadi PR-nya kita harus mencari spionnya dari Mobilio tipe E-nya lagi. Nggak tahu ini sudah hilang sepertinya, entah patah entah seperti apa mungkin. Nah, ini harus diganti nih spionnya. Ini di bagian dari sebelah kanan depannya kondisinya masih cukup presisi, catnya ini agak sedikit memudar aja ya. Nah, lalu yang tadi gue bilang nih spionnya ini harus diganti. Nah, ini bukan bawaan Mobilio ya, jadi ini udah spion yang manual, harus diganti nih. Kita langsung intip coba di belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Mobilio yang tipe E Prestige VTEC ya, dan ini sudah CVT. Ada 2 titik sensor parkir di belakang, stop lampnya masih cukup oke, dan kondisinya ini masih baik banget ya. Kondisinya catnya belum ada yang lecet-lecet ataupun ngelupas. Kita langsung intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya joknya masih cover Mobilio seperti ini, warnanya beige atau krem seperti ini. Door trim masih oke, head unitnya sudah monitor, belum ada kusam di bagian dashboard, dan di sini setirnya sudah diganti dengan model Vios seperti ini. Dan ini agak sayang sekali ya, karena di setirnya itu kan sebenarnya ada airbagnya dan akhirnya diganti dengan model seperti ini. Oke, jadi kalau menurut gua masih agak kurang sih. Oke guys, jadi ini adalah Mobilio tipe E automatic transmission yang tipe Prestige tahun 2014, pajaknya mati di September 2020 nanti, bahkan bulan ini sih sebenarnya. Eksteriornya kalau gue bilang agak kurang ya, karena spionnya harus ada gantinya lagi. Terus interiornya pun juga sebenarnya oke sih, tapi di setirnya, jadi setirnya sudah diganti dengan model Vios yang mungkin gak ada airbagnya. Mesin masih terkonfirmasi cukup ya. Di open di harga 77 juta rupiah, ada di Balai Lelang Legoas. Jadi teman-teman langsung kepoin aja Balai Lelang Legoas. Ini juga ada langsung nih 2 Ayla di sini. Ini ada Ayla yang silver, Ayla yang D. Kalau yang sebelah kanan ini yang X tahun 2015, yang D-nya tahun 2016. Gua akan ngebahas yang merah, tapi gua akan ngasih tahu juga silver ini mobil unsold yang udah ada dari kemarin. Ini adalah Ayla tipe D 1000cc manual transmission. Nah, ini tahun 2019, odometernya masih cuma 7 ribuan, masih grade B semua. Tadinya di open 70 juta, sekarang di open di 67 juta rupiah. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil masih 7.000 kilometernya, 67 juta, tipe D ya, ini ada di Balai Lelang Legoas. Oke, kita langsung bahas yang merah nih. Oke, ini bukan hanya sekedar Ayla X, tapi ini adalah Ayla X yang tipe Elegance manual transmission tahun 2015. Pajaknya mati di November 2019 kemarin. Sayang ya, ini jadi salah satu PR-nya. Nanti kita akan cek sekelilingnya. Di open di harga 67 juta rupiah. Nah, ini kita cek tahun 2015, kondisinya masih cukup shiny, merahnya masih oke, headlamp dan fog lampnya masih baik banget ya, termasuk grillnya. Velgnya masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 55% keseluruhan ya. Tipenya bodinya masih oke banget, masih lempeng, belum ada yang baret kasar ataupun halus. Di bagian sebelah kanan dari depan juga masih sama, kondisinya masih sangat presisi, masih terbilang cukup baik ya. Dan di sini oke banget sih menurut gua. Kita langsung cek di bagian belakangnya. Nah, ini di bagian belakang dari Daihatsu Ayla, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di belakangnya, ada wipernya ya, dan di sini juga masih terbilang cukup baik nih. Kita sedikit intip ya di bagian interiornya si Elegance ini. Oke guys, ini di bagian interior dari Daihatsu Ayla, kondisinya masih terbilang cukup oke. Joknya masih cover trim ya, di sini warna hitam dan merah, masih terbilang cukup baik sih untuk di bagian interior. Head unit sudah double din bawaan dari pabrikan. Untuk di bagian setir dan juga di bagian dashboard masih terbilang cukup baik nih. Oke guys, jadi ada 2 mobil Daihatsu Ayla, yang satu yang silver ini 2019 tipe M 1000cc, dan yang ini adalah tipe Elegance yang tipe X tahun 2015. Ini sama-sama manual transmission, sama-sama di open di 67 juta rupiah, ada di Balai Lelang Legoas. Kondisinya masih terbilang cukup baik keseluruhannya ya. Dan ini teman-teman kalau tertarik dengan mobil mungil ini, harga 67 juta rupiah, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Oke guys, lanjut di sini ada mobil keluarga warna putih. Ini adalah Daihatsu Xenia manual transmission tahun 2015, warnanya putih seperti ini, pajaknya mati di November 2020 nanti, nih masih hidup. Nanti kita akan cek eksterior dan interiornya, di open di harga 78 juta rupiah tahun 2015. Kita cek aja kondisinya. Kalau untuk di bagian eksterior sebelah kanan, ini di bagian hoodnya atau di bagian kap mesinnya sudah ada baret, dan ini harus di repair, termasuk di bagian bumper bawahnya ya. Tapi masih cukup presisi ini untuk di bagian sisi-sisinya dan di bagian bodi sebelah kanannya. Velgnya kaleng dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50-40% nih keseluruhan. Kita intip di bagian sisi satunya.
Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan sama ya kondisinya. Di sini ada beberapa baret yang harus di repair, tapi masih presisi ya di bagian bodi sebelah kiri juga. Headlamp masih oke, dan di sini memang nggak ada fog lampnya ya, jadi bisa dipasangkan fog lamp karena sudah ada rumah fog lampnya dari bawaan Daihatsu-nya. Kita langsung intip di bagian belakangnya. Nah, ini adalah di bagian belakang dari Xenia X ya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lampnya masih terbilang cukup oke, hanya sedikit mengusam aja nih warna cat di bagian belakangnya. Kondisinya sih masih terbilang cukup normal sih overall. Kita langsung intip ya di bagian dari interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Xenia X. Head unitnya sudah double din bawaan dari pabrikan. Joknya di sini trim bawaan pabrik dan agak sedikit kusam ya, tapi masih terbilang cukup baik sih. Karena di sini tipenya durable, bawaan pabrik dan masih oke banget. Belum ada kusam di bagian setir ataupun di bagian dashboard, termasuk di bagian plafon ya. Sudah double blower dan di sini kondisinya sih masih terbilang cukup ya untuk di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah Xenia X tahun 2015 manual transmission. Pajaknya mati di bulan November 2020 nanti, masih hidup ya. Jadi pajaknya eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya cukup, dan mesinnya juga terkategori cukup. Di open di harga 78 juta rupiah, dia ada di Balai Lelang Legoas. Oke guys, ini adalah unit berikutnya yang sudah masuk di Balai Lelang Legoas. Ini adalah Daihatsu Xenia manual transmission STD ya, 2018. Di open di 87 juta rupiah, nota pajaknya nggak ada. Jadi teman-teman bisa cek di plat nomornya. Kita langsung cek aja kondisi di bagian eksterior dan interiornya. Untuk di bagian eksterior ini kondisinya masih terbilang cukup baik. Velgnya kaleng ya, seperti ini kondisinya. Bannya masih terbilang 60% lebih. Ada beberapa baret-baret kasar ya di bagian bodinya dan juga di bagian fendernya. Termasuk ada beberapa yang harus di repaint lagi. Dan sudah ada banyak water spotting ya di bagian dari bodinya. Oke, kita coba intip di bagian sisi sebelah kirinya. Nah, ini di bagian bempernya ini sudah ada yang baret kasar seperti ini dan ini butuh di repaint dan juga di repair. Sama di bagian bemper bagian bawah nih, ini juga harus di repaint lagi. Masih presisi tapi di bagian sisinya, di bagian nut-nutnya kondisinya masih terbilang cukup normal. Headlamp masih oke, fog lampnya juga masih oke. Kita langsung intip nih di bagian belakangnya. Jadi bodinya ini banyak baret-baretan kasar aja ya, dan baret-baretan halus. Nah, kalau di bagian belakang terbilang masih cukup oke ya untuk si Xenia X ini. Ada 2 titik sensor parkir di belakang, tapi di sini banyak water spottingnya dan juga sudah di mata kucingnya ini sudah ada yang pecah. Tapi stop lampnya masih terbilang cukup baik yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan di sini stop lampnya sudah ada yang pecah dan di sini sudah ada yang pecah, mungkin sudah pernah nabrak sesuatu. Sisanya sih masih terbilang cukup oke. Nah, ini bagian bumper belakang dan ini butuh di repair lagi dan kita coba intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari Xenia X yang tahun 2018, kondisi masih oke, manual transmission, masih layak baru seperti dari showroom, masih cukup baik banget ya, belum ada kusam di bagian dashboard, setir ataupun di bagian joknya. Oke, jadi no doubt di sini kondisinya masih cukup baik banget ya untuk di bagian interiornya. Oke guys, itu adalah Xenia X manual transmission STD ya, tahun 2018. Nota pajaknya teman-teman bisa cek langsung di online lewat dari video ini. Di sini eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya masih oke banget ya, cukup baik ya, kayak masih bau showroom banget nih. Mesinnya juga masih terbilang cukup baik. Dan di sini di open di 87 juta rupiah, ada di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas. Oke, di sini sudah unit-unit yang baru masuk direview oleh Dozo21. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas. Kayaknya unit-unit ini Kamis besok ini akan langsung di bid sama orang. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung ya hubungi admin Balai Lelang Legoas yang ada di deskripsi video ini. Oke guys, mungkin cukup sekian dan gue juga akan sedikit menginformasikan sekali lagi. Jadi di lot depan sama di lot tengah ini banyak banget Sigra dan juga Calya yang belum laku. Harganya sudah turun menjadi harga di 70 jutaan ya, sekitar 70 sampai 73 jutaan. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Kondisinya banyak banget, kondisi yang masih oke dan pajak hidup ya. Jadi sebelum kehabisan nih untuk Sigra dan Calya, teman-teman langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas. Banyak banget mobil-mobilnya untuk si Calya dan juga Sigra ya. Harganya cuma 70 jutaan. Nah, di bagian ujung sana masih ada juga Camry tipe V. Harganya masih di 270 juta rupiah, kondisinya masih istimewa.
Mungkin sekian aja untuk liputan dari Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Jangan lupa cek lagi di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Legoas cukup lengkap ya, termasuk alamatnya dan juga media sosialnya. Oke, sekali lagi buat teman-teman, semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.